Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Oke, di video sebelumnya ya kita memang membahas masalah ini juga, masalah gravitasi, cuman emang agak terburu-buru dan akhirnya kurang dimengerti ya sepertinya ya. Tapi di video ini kita akan bahas ulang lagi, kita akan bahas lebih jelas lagi di video ini mengenai hukum gravitasi Newton di sini. Oke, misalkan kita punya dua planet ya. Yang satu ini, yang planet warna biru ini adalah planet Bumi. Dan di sekitar planet Bumi ini ada suatu planet lagi yang lebih kecil, yang warna hijau ini ya. Jadi planet ini dia memiliki jari-jari atau radius setengah dari planet Bumi dan masanya juga setengah dari planet Bumi ya. Oke, jadi kita tahu ya kalau misalnya dia lebih kecil volumenya, maka dia akan lebih padat di sini. Kenapa? Karena volume dari planet yang kecil ini dia lebih kecil ya, sehingga dia akan lebih padat di sini. Oke, misalkan kita berdiri di satu titik di planet Bumi ini, kita ingin tahu berapa besar tarikan dari planet yang kecil ini ya. Jadi kita bandingkan tarikan yang kita alami di planet Bumi dengan tarikan yang kita alami di planet yang lebih kecil. Jadi kita hitung dulu tarikan di planet Bumi ini rumusnya sudah kita tahu ya. Ini adalah gravitasi dikalikan massa dari kita. Ini massa kita ya, atau massa objek yang sedang kita cari, dikalikan dengan massa dari Bumi dibagi dengan jari-jari Bumi ya. Jadi harusnya ini adalah titik tengah Bumi sampai ke titik tengah, bukan titik tengah ya, titik pusat Bumi sampai ke titik pusat objek kita atau titik pusat kita ya. Tapi kita bisa abaikan objek kita karena dibandingkan dengan titik tengahnya Bumi atau titik masanya Bumi, dia lebih besar ya. Dia sangat kecil ya, yang titik Bumi ini lebih besar. Oke, dan ini dibagi dengan, maka ini kita bagi aja dengan radius kuadratnya ya. Dan sekarang kita lihat, jika kita ingin mengetahui tarikan dari planet yang lebih kecil, maka ini sama dengan gravitasi ya, tentu saja ini sebuah konstanta dikalikan dengan massa objeknya, lalu dikalikan dengan massa si planet kecil ini, di mana massa planet yang kecil ini, yang hijau ini adalah setengah dari massa Bumi. Maka kita langsung ganti aja, ini jadi setengah dari massa Bumi. Dan ini dibagi dengan jari-jarinya ya, atau jarak dari titik massa planet kepada titik massa objek. Kita lihatnya titik massa planetnya aja ya, di mana titik massa planet ini setengah dari jari-jari Bumi, atau ini sama dengan jari-jari planetnya ya. Ini sama dengan setengah jari-jari Bumi dikuadratkan, maka kita punya di sini, kita sederhanakan dikit ya, kita keluarkan, kita punya setengah G dikalikan massa kita dikalikan dengan massa Bumi dibagi dengan kita punya setengah radius Bumi kuadrat ya. Jadi kita punya 1/4 dikalikan radius Bumi yang dikuadratkan. Oke, sekarang kita punya setengah dibagi dengan 1/4, maka setengah dibagi 1/4 ini hasilnya akan sama dengan 2 ya. Karena pecahan dibagi pecahan, maka kita akan seperti membalik penyebutnya ya. Jadi kita punya 4 dibagi 2 sama dengan 2. Maka dari itu, tarikan yang diberikan oleh planet yang lebih kecil ini sama dengan 2 dikalikan gravitasi dikalikan massa kita dikali massa Bumi dibagi dengan radius Bumi yang dikuadratkan. Dan kita lihat di sini, ini bentuknya sama dengan seperti yang di sini ya. Persamaan yang kita punya di sini sama dengan rumus dari tarikan pada massa Bumi ya di sini, sehingga kita bisa menyimpulkan kalau tarikan yang diberikan dari planet yang lebih kecil ini sama dengan 2 kali dari tarikan yang diberikan oleh Bumi ya di sini. Dan ini cukup menarik ya, kenapa bisa terjadi seperti ini? Kita lihat kalau misalnya kita lihat lagi di rumusnya, kita punya massa Bumi di sini ya. Jadi tarikan ini berbanding lurus dengan massa Bumi. Harusnya jika massanya lebih besar, maka tarikannya lebih besar ya. Tapi kenapa ini terjadi sebaliknya? Kita lihat lagi di sini. Di penyebut ini, kalau di planet yang lebih kecil, kita berada lebih dekat pada titik massanya ya, atau titik pusatnya ya. Titik pusat massa di sini, sehingga tarikannya akan lebih
lebih besar ya daripada tarikan yang kita alami di bumi, di mana kita akan lebih jauh dari titik pusat masanya, sehingga kita lihat di sini penyebutnya. Jadi tarikan ini berbanding terbalik dengan radiusnya ya yang dikuadratkan, sehingga di sini radius akan atau jarak titik pusat massa ini akan lebih berpengaruh pada tarikan ini, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat lagi satu masalah mengenai gravitasi ini. Kita lihat jika pengaruh tarikan bumi terhadap benda yang ada di luar angkasa ya. Misalkan kita punya suatu pesawat luar angkasa di sini yang sedang berjalan ya, dia ada di luar angkasa di sini. Dan kita lihat ya sebenarnya di sini bumi dia akan memiliki sebuah tarikan terhadap pesawat luar angkasa ini dengan rumus yang tadi sudah kita tahu, gravitasi dikalikan massa pesawat dikalikan massa bumi dibagi r kuadrat ya. Jadi misalkan bumi ini menarik pesawat kita dengan besar kekuatan 500 Newton, maka kita juga akan maka pesawat ini juga akan memberikan tarikan yang berlawanan arah sebesar 500 Newton tersebut ya. Jadi karena kalau misalnya objek tersebut tetap, maka tarikan yang diberikan bumi itu sama dengan tarikan yang diberikan kita terhadap bumi di sini. Jadi misalkan di sini bumi menarik pesawat kita sebesar misalkan 1 juta Newton ya. Dan ini juga sama artinya dengan pesawat ini juga menarik bumi sebesar 1 juta Newton ke arah sebaliknya di sini. Dan ini dia ditariknya dari titik pusat massanya ya, sehingga kita lihat di sini si pesawat ini dia menarik titik pusat massa bumi, yang dimana titik pusat massa bumi ini jauh ada di dalam bumi, sehingga kalaupun terjadi sebuah tarikan, yang terjadi tarikannya adalah pesawat ini ya, dimana pesawat ini dia akan tertarik ke arah bumi, tapi dia tidak akan sampai ke titik tengah bumi ya, karena tentunya di sini ada kerak bumi yang akan menghancurkan pesawat itu kalau dia terus tertarik seperti itu. Jadi intinya jika pesawat ini diam dan bumi ini diam, maka terjadi ada tarikan ada terjadi tarik menarik yang besarnya sama di sini, sama seperti halnya ini ya. Jika di luar angkasa ini ada 2 orang di sini, maka orang ini akan saling tarik menarik dengan besar tarikan yang sama tapi arahnya berbeda ya. Dan dengan rumus ini kita bisa menghitung besar tarikan yang terjadi di antara 2 orang ini ya. Misalkan 2 orang ini dia melayang di luar angkasa, maka kita akan mendapatkan suatu besar tarikan atau gaya tarikan yang nilainya lebih besar daripada gaya tarikan gravitasi di sini. Oke, sampai ketemu lagi. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.